Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa bihamdihi kita berdoa kepada Allah ya kita berdoa bahwa kita tempat senantiasa sederhana jadi kami jelaskan insyaAllah bidang-bidang pun jadi pelajaran awal pertama bidang ditambahi di bentuk media lalu di serok lah istilahnya jadi kan belajar terus tentang apa monggo mengatur petani sepatu ekonomi terus keterangan soleh dan solehah sehingga sepatu tentang yang supaya terlihat di hari kiamat dan pun yang dipanggil dengan Allah wajah juga dan disentuh dan disentuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rasul inna ta'ala syafa'ati madinah sallallahu alaihi wasallam karamati nabi rahmatullah wa sallallahu alaihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa alihi wa tabi'in bihi shay'un lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إذا كنت قضيت الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصلين والمؤمنين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين الملائكة المقربين وإلى أرواح الأولياء كما القدير الجيلاني ولجميع أولياء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan murid-murid murid-mudi hingga tinggal dapat ngaos dari lancar yang mengerti Al-Quran putri jenengan Inna Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi'alatina ya Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ya Rabbi Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi ballighun wasila ya Rabbi wasahudin fadila ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warḍani syukaba ya Rabbi warḍani sudana ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warḍani masyayikh ya Rabbi farham ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warhamna jami'an ya Rabbi warham kullal muslimin ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi waghfir li kulli mudlim ya Rabbi la taqabbal ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi ya Sami ya Rabbi ballighna nazur ya Rabbi
بنا جنانا يا رب أجرنا من أمامك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نعطني المصطفى يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاحتسن وشكرا وشبشارا واسنادا القدس ونعمة وقرا كلما في السماء وسنارا وسجت الملائكة تنزيلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر نكتب النبوة وعنوان بالبحر وفضله إلى نهاية تمام فضله فلما اتخذ بصرف والتركين ربك الخلق وذات حبيب صلى الله عليه وسلم ما جاء بجل شاكرا حمدا كأن كل ذنبه أمام يا صلى الله Rasul
الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واتاك الحب يبكي مرحبا وتدلل بين يديك مرحبا يا قلبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا وجدك يا حبيبي مرحبا إنك تغير نقول مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا 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 يا خير داعي مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا 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 يا خير داعي الله مرحبا مرحبا بالجمال شاف المقام مرحبا مرحبا وتنادوا للركاب الله مرحبا مرحبا يعطوكم والدم مسائل مرحبا مرحبا قلت بني الأجانب الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا 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 اللهم صل على محمد مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا نور العين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي اللهم صل على محمد مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي مرحبا يا نور العين مرحبا يا
مسكين يرجو بدنك الجمل غفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي عيسى سكامين كسلام قلت يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي اللهم صل على محمد يا ولي الغسالات يا رفيع الدرجات تغفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى الأشاعير الشكور أحمد الهدي مبلغ صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang keempat, saya minta semuanya sudah jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah capek? Apa sebelum? Capek. Ya. Nanti saya cuma sebentar ya. Insya Allah cuma 3 jam. Tidak, saya tahu adik-adik tadi sudah keliling ya. Kemana aja tadi kelilingnya? Panjang ya? Ada 1 kilo lebih? Masya Allah. Iya, ini sudah waktunya makan ya. Ibu-ibu sudah datang ya? Maksudnya lumayan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa satul khairin a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man a'zama mawlidi kuntu syafi'an yawmal qiyamah. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, terkhusus yang terhormat Sayyidil Wali, orang tua kami, ayahanda dari Ustazah Ida itu Pak Nur yang tadi telah mengumandangkan lantunan sholawat yang senantiasa kami muliakan, kami hormati kepada beliau bersama panjang dan berkata Allahumma
juga kepada Ibu Ida dan seluruh para ustazah PTI As-Sa'idah yang semuanya kami muliakan, dan juga Ustaz Susanto, selaku Direktur PTI juga yang saya hormati, segenap anak-anak sekalian, para santriwan dan santriwati PTI As-Sa'idah, dan juga segenap wali santri PTI As-Sa'idah yang kami muliakan. Alhamdulillah, tanpa disangka-sangka saya tidak pernah bermimpi untuk bisa hadir di tempat ini. Saya juga tidak. Saya alhamdulillah tadi malam saya ditelepon sama Abah Nur bahwa pagi ini ada kegiatan maulid di PTI As-Sa'idah. Saya belum pernah ketemu sama beliau, Bu Sa'idah belum ketemu saya. Cuma saya dengar kalau beliau punya putri satu-satunya sematawayang berada di desa beliau. Jadi saya sudah dengar dulu ketika saya diundang oleh beliau di Masjid As-Siddiq. Sekarang alhamdulillah oleh Allah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang sangat gembira tentunya pada hari ini. Ini ada semuanya senang ya hari ini ya. Ibu juga senang ya. Tapi sampai masih susah. Ini Rasulullah ini kita muliakan, kita peringati hari lahirnya, justru karena kita senang atas kelahiran kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang suruh kita senang atas lahirnya beliau siapa ya? Siapa yang suruh kita senang? Sampai sama Ibu Ida, anak-anak dijalankan tadi ada iring-iringan payung dalam rangka maulid, ada iring-iringan tawar juga dalam rangka maulid. Yang yuk kita senang siapa? Ternyata Allah sendiri. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Qul, katakan Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu. Dengan hal tersebut hendaklah mereka hatinya senang. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah hatinya suruh senang kalau kita dapat rahmat dari Allah. Dan inti rahmat yang memberikan kepada kita adalah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu sudah Allah sebagai rahmat buat kita semua. Bahkan tidak hanya kita umat manusia, tapi seluruh alam. Beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita ini alhamdulillah ibu bisa melaksanakan sholat, itu rahmat dari Allah. Kita bisa mengerti tujuan hidup kita seperti apa, mau kemana kita, dan siapa yang kita sembah, itu karena rahmat Allah. Dan kita semuanya bisa beribadah seperti itu karena ajaran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpama Nabi tidak ada, tentu kita akan tidak ngerti bagaimana cara kita sholat, bagaimana kita berhaji, dan kita ada amaliyah yang kita lakukan ini semuanya berasal dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu ketika Rasulullah lahir, ini ada seorang yang sepanjang hidupnya dia jahat kepada Rasulullah. Dia adalah paman beliau sendiri, bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini kan gitu ya. Rasulullah itu adalah putra dari siapa? Saya Abdullah. Ibunya namanya Siti Aminah. Cuman Nabi Muhammad ketika dalam kandungan masih usia 6 bulan, ini ayahnya Sayyid Abdullah itu sudah wafat. Jadi beliau wafat, Rasulullah masih belum lahir. Dalam kandungan ibunya Siti Aminah masih usia 6 bulan.
Sehingga ketika Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, beliau lahir sudah tidak punya ayah, berarti sudah dalam keadaan yatim. Insyaallah. Nah, kelahiran Rasulullah ini didengar oleh seorang perempuan yang menjadi pembantunya Abu Lahab. Siapa dia namanya? Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Konon Suwaibah ini juga menjadi salah satu perempuan yang menyusui kajian Nabi Muhammad SAW. Ada dua orang perempuan yang mulia yang oleh Allah ditakdirkan bisa menyusui kajian Nabi. Jadi ibu beliau adalah, makanya Rasulullah itu punya saudara kandung, saudara sesusu. Itu banyak. Salah satu di antaranya adalah Utsman bin Maz'un. Beliau adalah satu saudara sesusu dengan kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi ini yang menyusui ada dua orang perempuan bernama, pertama Halimatus Sa'diyah, yang kedua Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Adik-adikku sekalian dan adik sekalian saya hormati, Suwaibah ini adalah pembantunya Abu Lahab. Dia seorang budak. Jadi kalau zaman dulu ada budak itu ibu-ibu, orang yang dipekerjakan oleh majikan tapi tanpa dibayar, namanya budak. Sekarang nggak ada perbudakan ya, nggak ada. Karena itu kalau sekarang dianggap melanggar hak asasi manusia. Masing-masing kita punya hak yang sama, tidak boleh diperbudakkan. Lah budak perempuannya Abu Lahab bernama Suwaibah ini mendengar tentang kelahiran Nabi Muhammad. Dia bilang sama bosnya, sama Abu Lahab, bos, ini Aminah sekarang melahirkan anak laki-laki yang sangat tampan sekali, cakep, wajahnya terang benderang, wajahnya bersinar. Waktu itu tentu belum punya nama masih ada, karena baru lahir. Maka Abu Lahab yang mendengar bahwa Aminah melahirkan anak, maka dia senang. Karena bahasa kita, alhamdulillah, kasihan ini Aminah punya anak ini lahir dalam keadaan yatim. Maka dia senang, saking senangnya Abu Lahab dengan lahirnya ponakan yang baru. Maka Suwaibah ini oleh Abu Lahab dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan. Akhirnya dia hidup bebas, tidak lagi menjadi pembantunya siapa? Abu Lahab. Kalaupun jadi pembantu itu dibayar. Kalau waktu budak enggak. Kalau sudah merdeka maka dibayar. Sesuai dengan kalau sekarang itu UMR, upah minimum regional. Nah, gara-gara senang itulah adik-adik, padahal Abu Lahab ini sebenarnya hanya sekali itu aja. Ketika Rasulullah lahir, setelahnya itu setelah Rasulullah itu sudah dewasa, ternyata Abu Lahab ini orangnya jahat banget, memusuhi Nabi Muhammad SAW, sampai dia mati pun juga akan dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka. Adik-adik masih ingat ada surat yang menerangkan tentang kejahatan Abu Lahab, namanya surat Al-Lahab. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dah itu. Artinya Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Tabbat itu artinya celaka. Makanya kalau orang Arab itu ngarani orang, kalau ngolok orang celaka atau kurang ajar, itu biasanya pakai tabban. Tabban laka ya Muhammad, kurang ajar kamu Muhammad. Tabban laka ya fulan, tabban laka ya Muhammad. Nah ini Abu Lahab ini adik-adik oleh Allah dinyatakan orang yang celaka. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
Tidaklah berguna bagi Abu Lahab harta benda dan apa yang dia upayakan. Ini pernyataan Allah dalam Al-Quran. Artinya Abu Lahab ini adalah orang yang celaka, orang kafir, matinya pun juga mati dalam keadaan kafir, sehingga dia dinyatakan kekal abadi di neraka, disiksa oleh Allah di neraka. Cuma karena Abu Lahab ini pernah senang hanya satu kali, maka oleh Allah disenangkan dia. Bagaimana senangnya? Jadi Abu Lahab itu 1 minggu itu adik-adik akan disiksa selama-lamanya selama di neraka jahim. Dia disiksa oleh Allah tiap hari. Selasa disiksa, Rabu disiksa, hari Kamis, Jumat, Sabtu, sampai hari Minggu disiksa. Khusus hari Senin dia itu senang. Kenapa? Siksa dia itu berhenti. Dia tidak disiksa di hari Senin gara-gara pada waktu hari Senin, waktu lagi ngaji Nabi, Abu Lahab itu hatinya senang. Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal Abu Lahab itu senangnya hanya sekali saja waktu Rasulullah lahir. Habis itu ketika Rasulullah sudah dewasa malah jadi musuh. Dimusuhi orang yang tidak ditipusi. Bahkan Abu Lahab itu tidak jarang bersekongkol dengan orang Quraisy ingin membunuh Kanjeng Nabi. Pada orangnya sendiri dia. Kanjeng Nabi lahir tidak punya ayah, sudah yatim umur 6 tahun ditinggal ibunya menjadi yatim piatu. Malah Abu Lahab ini jahat sama dia, tidak membantu, justru memusuhi. Makanya oleh Allah sampai dikecam dalam Al-Quran dengan surat Al-Had tadi itu. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Segala apa yang dikatakan yang diupayakan oleh Abu Lahab adalah sesuatu yang mencederai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan orangnya jahat, makanya dikatakan Abu Lahab. Namanya sendiri adalah Abdul Ka'bah. Dia punya nama asli itu Abdul Ka'bah. Cuma karena dia itu orangnya emosional, orangnya itu temperamental, gampang ngamuan. Kalau sudah ngamuk dia itu sudah melampaui batas. Tidak jarang orang itu dibacok sama dia, dibunuh sama Abu Lahab ini. Maka dikatakan Abu Lahab. Lahab itu apa? Lahab itu artinya apa? Lahab itu adik-adik artinya berkobar. Jadi lahbunar artinya kobaran api. Jadi Abu Lahab artinya orang yang wajahnya berkobar seperti api. Wajahnya merah. Artinya orang kalau marah mesti merah. Saking merahnya kadang-kadang sampai hitam ya. Makanya jangan marah. Kata Rasulullah, la tawdaq walakal jannah. Kamu jangan marah, kamu dapat surga. Jadi orang yang memarah itu tidak boleh. Supaya kita tidak marah, jadi kan ibu-ibu kalau sama beritahu bahwa orang marah itu jelek. Ya orang kalau marah itu mesti jelek. Coba jadi waktu marah ada cerminnya. Kalau kita coba ini, Masya Allah, welek ya. Padahal bergesan ya, wis pedaan, wis alisan, wis celaan, gara-gara nopo? Gara-gara ngamuk terus dikocok dia buat welek ini lagi. Lambene mencucu, irungnya mekok, alisnya tempur, awal-awal wajah abah ya, Masya Allah, jangan welek. Iya, Masya Allah. Makanya kita nggak boleh marah. Rasulullah pernah marah. Maka Abu Lahab orangnya pemarah. Maka dikatakan Abu Lahab, orang yang wajahnya membara, orang yang wajahnya merah padam, karena dia itu suka marah. Salah dikit marah. Dulu ada namanya Sadigu. Waduh, ada namanya Sadigu. Salah dikit gorok. Ini kelompoknya Abu Lahab. Ada dulu kita kan. Jadi orang saking bencinya kepada kelompok lain sampai dia menamakan Sadigu. Apa? Sadigu apa artinya Sadigu? Dikit gorok. Salah dikit gorok. Masya Allah. Kayaknya orang tidak ada harganya. Makanya Rasulullah ini Masya Allah sangat sayang kepada kita ya. Karena sekalian, jadi Abu Lahab itu gara-gara senang hanya sekali saja, tiap hari Senin dia itu disenangkan sama Allah. Bagaimana Allah menyenangkannya dia? Dia itu pada waktu hari Senin libur tidak
disiksa. Sama dengan kalau ada sekolah ya. Kalau sekolah dari Senin ya, sekolah, kadang-kadang hafalan, kadang-kadang juga pelajaran, jam 12 belum gitu lagi sama gurunya. Capek nggak? Capek. Hari Selasa gitu lagi, jam 12, bahkan kadang-kadang lebih. Aduh, kemarin jam segini sudah pulang, sekarang masih belum. Capek deh. Ya. Hari Rabu gitu lagi, ya kan? Kalau sudah hari Sabtu, terus besok hari Minggu, kira-kira seneng nggak? Seneng. Kenapa? Hari Minggu itu sudah tidak capek-capek lagi. Kenapa? Tidak ada hafalan, tidak ada lagi guru yang guru, ya. Akhirnya hari Minggu dibuat main-main, ya. Kadang-kadang kita kemana kan gitu ya. Biasanya kalau hari Minggu biasa ada hari Senin nggak waktu libur. Makanya Abu Lahab itu hari Senin libur dia, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wakilah ini ada pendapat, ada keterangan yang mengatakan bahwa di hari khusus hari Senin itu tangannya Abu Lahab itu bersumber air, keluar airnya untuk diminum ini. Masya Allah, seneng banget. Mungkin dia tahu seperti itu, mungkin dia aku lihat jadul ngobrol mungkin ya. Kalau rasanya dengan Bu, jadul aku biar tak kemarin kayak Nabi. Jadul aku biar senengnya sama Allah. Lalu seneng biar kesepisan kan loh. Gara-gara senang sepisan itu sama Allah disenangkan nantinya. Yang hari Senin libur tidak disiksa. Sosok aduh kalau benar. Padahal siksa akhirat itu tidak pernah berhenti. Kullama najadat juluduhum badallahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adab. Setiap kulit yang sudah matang, ya itu sudah matang, setiap daging yang dibakar sama Allah di neraka, ya kulit yang disetrika sama Allah itu sudah matang, maka aku ganti dengan kulit yang baru kata Allah. Untuk apa? Supaya mereka merasakan siksa. Lalu bapak sekarang disiksa di neraka langsung mati, nah iya kan nggak usah lorong. Makanya di neraka itu la yahya wa la yamut, tidak mati juga tidak hidup. Biarani mati masih terasa lorong, biarani hidup tapi sematang awalnya, awalnya matang, masya Allah. Tapi kalau balik mana, siksa mana, balik mana, siksa lagi begitu. Masya Allah. Ini ibu-ibu yang kami hormati, siksaan Allah di neraka itu tidak tanpa henti. Khalidina fiha, disiksa selama-lamanya di sana. Sebagaimana juga kita nanti dapat dapat kenikmatan surga itu juga begitu, tidak akan pernah berhenti. Kalau di sini kita kan berhenti ya, dengan makan sarapan waktu lapar, makan enak nggak? Enak, nikmat nggak? Nikmat. Tapi kalau sudah kenyang berhenti sudah, karena sudah kenyang. Lah di surga ini betul enten kenyang itu. Waktu sudah misi semua betul enten di suarga. Tempat kenikmatan. Lalu mana? Tidak bisa kita bayangkan. Makanya di surga itu mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhurun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, kesenangan yang tidak pernah terlintas dalam hati kita. Ini kenikmatan yang luar biasa. Lalu nanti di sini kita makan sate, dapat 4 soto, 5 soto, kita sudah benar, ya kan? Makan apa saja kita ada batasnya. Dan sementara kalau di sana itu tidak ada. Wah terus bosan, wah terus kesel, betul kan? Makanya bikin kalau suarga itu, ahli suarga itu situ dikai 40 berdari. Masya Allah. Aku nggak kesal, betul itu kesal itu ya. Yo gak ngisi, yo gak ngentut, yo gak angok, suarga itu. Kalau seayu-ayunya angok kan lagi ya. Coba-coba anggur itu. Kalau kau cari satu sama selfie Pak Anggur. Mau tempat turu lagi ya. Ayu-ayunya tempat turu ngorok mesti ya. Nanti sama nak moto konjol tempat turu sama delok wis. Sing ayu kalau sing paling ayu ya sama waktu ngorok itu sama foto. Waduh. Terus ini lu doe. Iya. Lu kok ketawa? Jangan ngorok ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita suruh senang adik-adik. Lalu kalau orang yang senang satu kali saja seperti Abu Lahab, oleh Allah dinikmatkan, Allah disenangkan setiap hari Senin dibebaskan dari siksa neraka.
Lalu bagaimana dengan kita yang cintanya Rasulullah tidak hanya satu kali, tapi kita bahkan tiap hari, bahkan tiap saat kita cinta sama beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sholat baca sholawat, betul nggak? Orang kalau sembahyang kalau baca sholawat sah nggak kira-kira? Nggak sah. Kenapa? Sholawat itu salah satu rukun daripada sholat. Makanya adik-adik, rukun sholat itu ada 3 macam. Ada namanya rukun qalbi. Apa? Rukun qalbi apa? Rukun qalbi, rukun yang cukup diucapkan oleh hati. Apa itu? Yaitu niat. Jadi orang sama bilang usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asr, itu kan sunnah. Umpama adik-adik tidak mengucapkan itu nggak apa-apa, sah saja. Yang penting artinya sudah di niat. Aku niat sholat dulu, Allahu Akbar, sah sudah. Itu satu-satunya rukun yang bangsa qalbi adalah niat. Lalu yang kedua namanya ada rukun qauli. Apa? Rukun qauli, yaitu rukun yang harus diucapkan. Ada 5 adik-adik yang wajib diucapkan itu. Ini hukumnya wajib apabila tidak diucapkan ihram. Orang kalau sembahyang wajib membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Umpama diganti Ar-Rahman Azbar, tidak boleh. Atau akbarnya diganti dengan A'zam, Allahu A'zam juga nggak boleh. Jadi ya itulah apa yang Rasulullah lakukan, kita harus meniru dengan beliau. Allahu Akbar itu wajib diucapkan. Yang kedua baca Fatihah. Makanya adik-adik kalau baca Fatihah itu harus yang benar ya, harus difasihkan. Ini ada ustazah Ida. Karena di bahasa Arab itu ibu-ibu salah sedikit aja itu maknanya sudah beda. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah pakai hak itu hak yang kecil ya, bukan hak yang besar. Kalau alhamdulillah bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah, itu maknanya sudah beda. Kalau alhamdulillah segala puji lillah bagi Allah, kalau alhamdulillah pakai hak itu artinya hancur atau rusak. Masa alhamdulillah segala kerusakan lillah bagi Allah, kan rusak melihat maknanya. Ar-Rahim harus Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Aja Ar-Rahmanir Rahim, nggak boleh. Karena Rahim dengan Rahim itu beda maknanya. Kalau Ar-Rahim pakai yang tipis, Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim itu artinya Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahim Maha Penyayang. Tapi kalau Ar-Rahim pakai hak besar, Rahim Irham itu artinya balsem. Jadi kalau Ar-Rahim zat yang dibalsem, kan begitu. Makanya hati-hati, belajar Fatihah yang benar. Karena itu wajib diucapkan. Yang sembahyang betul-betul Fatihah sah nggak? Nggak sah karena itu rukun ya. Lalu yang 3 itu pada waktu duduk yang terakhir. Apa itu? Yang pertama adalah at-tahiyat atau tahiyat atau tasyahud. Dikatakan tahiyat karena diawali dengan at-tahiyat. Dikatakan tasyahud karena diakhiri dengan 2 kalimat syahadat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tahiyat. Sampai tahiyat atau tasyahud sama saja. Dikatakan tahiyat karena diawali dengan tahiyat, dikatakan tasyahud karena diawali dengan 2 kalimat syahadat. Habis itu asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, kita mendustingkan tadi. Kemudian baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau sama teruskan sampai innaka hamidum majid, itu wajib. Umpama enggak teruskan Allahumma shalli ala Muhammad, tidak apa-apa. Itu paling pendek. Allahumma shalli ala Muhammad sudah. Makanya kalau saya kalau terawih, kalau kebetulan kita bermakmum sama makmum yang cepat, nggak apa-apa. Assalamualaikum, nggak apa-apa. Yang penting baca sholawat. Yang ketiga, yang terakhir adalah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang kiri itu hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi.
Jadi yang kanan itu adalah rukun berarti wajib, yang mungkin itu adalah sunnah, namanya sunnah hayat. Jadi ada harus tahu. Jadi ada 5 rukun qauli. Selebihnya itu adalah rukun fi'li, apa? Apa dari rukun fi'li? Ya ini perbuatan yang wajib dilakukan, yang dinilai adalah pekerjaannya, bukan ucapannya. Contoh rukun. Rukun ini adik-adik tidak wajib kita membaca subhana rabbiyal azim. Itu hanya sunnah. Umpama sama diem aja nggak apa-apa. Allahu Akbar, rukun, betul nggih? Rukun itu dipegang nih, lututnya dipegang. Allahu Akbar, laki perempuan. Kalau perempuan itu dimasukkan gini, kalau laki-laki dikeluarkan gini. Pada waktu sujud ya, kita kalau rukun gini aja sama. Allahu Akbar gini. Ini pandangan ke tempat sujud, jangan pernah selemari, jangan begini, jangan begini juga. Tempat lu. Ini yang dilakukan yang dinilai adalah pekerjaannya. Oh, namanya rukuk. Lalu baru dari rukuk namanya intidal kan lurus. Makanya kalau intidal tidak boleh. Kalau aku langsung duduk tidak boleh, harus lurus dulu. Oh, sami Allahu liman hamidah. Sama baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau enggak dibaca enggak apa-apa. Yang penting sama jujur. Daripada baca tapi hanya begini. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Itu ngantuk wis orang-orang sujud enggak boleh. Itu namanya bukan tidak itu harus lurus. Adil itu kan jejak ya. Tidak artinya lurus. Jadi punggung harus lurus sama dengan pada waktu kondisi sebelum rukuk. Habis itu terus sujud. Nah, waktu sujud ini kalau perempuan tangannya dimasukkan, kalau laki-laki dikeluarkan. Itu semuanya adalah rukun fi'li, apa? Rukun fi'li. Rukun yang wajib dilakukan. Jadi ya apa yang dinilai adalah pekerjaannya, bukan bacaannya. Jadi walaupun kita tidak baca subhanallah tidak apa-apa. Itu ibu sekalian masalah sholat ya. Alhamdulillah kita oleh Rasulullah dikasih tahu cara kita beribadah yang benar kepada Allah ya. Makanya orang-orang dulu kenapa mereka masuk Islam itu setelah melihat tata cara sholatnya luar biasa. Orang Islam itu kalau mau sholat harus berwudu dulu, harus bersuci dulu dibersihkan dulu dari najis, dari hadas, dengan cara berwudu. Kalau punya hadas besar harus dengan cara mandi. Terus sembahyangnya juga menghadap kiblat. Alhasil banyak orang dulu itu masuk Islam gara-gara mengetahui kok begini, kok begitu indahnya ya cara sholatnya itu, masya Allah luar biasa. Sementara kalau agama-agama yang lain itu kalau sembahyangnya tidak seperti kita. Walaupun habis kencing langsung saja sudah menghadap Tuhan ya. Jadi itu kadang-kadang. Padahal cuma begini aja. Nah kalau kita enggak, kita harus belajar. Sholat itu harus belajar. Makanya di sini ada praktek sholat. Itu wajib kita pelajari bersama. Ada dulu sekalian yang saya hormati, saya cintai. Kembali kepada tadi bahwa kalau Abu Lahab saja yang cinta sama, yang senang itu hanya sekali saja dan matinya mati kafir. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap saat kita membaca sholawat, setiap saat kita cinta sama Nabi Muhammad SAW dan kita pun juga insya Allah matinya dalam keadaan Islam, maka sudah tidak bisa kita bayangkan bagaimana Allah berikan kita kenikmatan itu. Lalu Abu Lahab saja yang kafir hanya sekali saja dia senang, itu berarti kok siksanya ya di hari Senin. Bagaimana dengan kita yang tiap hari senang? Maka insya Allah kita bebas dari api neraka. Allahumma ya, kita seperti itu. Makanya kita harus senang. Nah, senang itu yang macam-macam. Yang orang Banyuwangi biasanya senang-senangnya pakai ini, pakai jordan ya, pakai jordan istilahnya. Ini namanya jordan bahasa Banyuwangi itu ya. Dok-dokan tiara. Kalau di kemarin itu di daerah Wonosobo itu ini ono sotel, ono eros, ono teror, ono gedang, gantung-gantung itu. Mau nggak apa-apa. Namanya orang senang ada di atas ya. Orang senang itu tidak harus ketawa ya. Ada orang senang itu dengan nangis. Kadang-kadang jenengan ibu-ibu ya tak kasih uang 10 juta, mau sama nangis. Itu senang atau susah? Senang kan ya.
Gak ketemu dulu anaknya yang pondok di pesantren nih, misalnya kuliah nih, moro-moro pulang. 3 bulan atau dapat 1 tahun, baru pulang dia. Akhirnya pulang nangis, pada nangis ini, kenapa nangis? Nangis kan? Senang. Ada lagi orang senang itu tidak nangis, tidak ketawa. Ini pemain sepak bola, kalau sudah memasukkan gol bola ke lawan, dia itu lari belum komen gitu ya. Kenapa itu? Karena senang joget-joget. Ya, kau itu buka, belum komen, ditumpahin lawan cari. Gak marah dia, karena dia senang. Oh ternyata orang senang ya belum komen barang itu ya. Kadang-kadang tepuk tangan, ya kan? Tadi ada adik-adik yang baca puisi di tepuk tangan. Kenapa? Karena senang. Oh ternyata senang itu macam-macam. Bisa senang itu dengan ketawa, dengan senyum. Ternyata dengan apa namanya? Dengan nangis juga ada, dengan tepuk tangan, dengan lari-lari, dengan gulung komen itu macam-macam. Ya, yang penting kita senang. Lah insya Allah semuanya ini tidak akan ada yang sia-sia, semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah senangnya Abu Lahab itu loh. Itu senangnya Nabi Muhammad masuk Islam enggak. Dia tetap kafir kok. Lah senangnya apa wujudnya dia? Dia memerdekakan pembantu perempuannya kebaikan. Cuma itu aja. Lah kalau kita ya senangnya sama Nabi Muhammad, kita baca sholawat, ya kita bermaulid, kita bersedekah, kita anak-anak kita ajarin ajar Nabi Muhammad. Ya, kita ajari mereka akhlak Nabi Muhammad. Itu cara senang kita seperti itu. Tapi kalau Abu Lahab tidak begitu, senangnya itu hanya memerdekakan Abu Lahab itu tois, tidak ada yang lain. Itu aja sama Allah dihargai, senangnya dia. Makanya ada seorang namanya Ibnu Rabi pernah bermimpi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu beliau bertanya, Kanjeng Nabi, minuman jenengan ini kalau sudah mau urutan itu masya Allah. Macam-macam mereka melakukan kesenangan itu ya. Ada yang mengeluarkan drombelnya itu pawai, ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai dok-dokan, ada yang pakai sholawat, macam-macam. Bagaimana berjenengan ini? Karena ada sebagian lain, kelompok yang lain yang kita tuh membid'ah-bid'ahkan. Katanya dulu Rasulullah tidak pernah memperingati hari kelahirannya beliau, sehingga kita dilarang. Itu kemarin ada ya di medsos itu. Bagaimana hukumnya kita mengundang maulid? Wajibkah kita datang atau bolehkah kita datang? Ternyata haram kita mendatangi maulid. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah melakukan seperti ini. Dan ini orang-orang yang tidak senang seperti itu, masya Allah. Ini karena memang kurang ilmu dia. Kalau dia mungkin dengan cerita seperti tadi itu bahwa Abu Lahab saja yang disenangkan sama Allah. Makanya ketika Ibu Romi mengatakan seperti itu, bagaimana kalau ada orang melahirkan rasa cinta dengan cara mengadakan lomba, mengadakan festival, mengadakan pawai, mengadakan perayaan maulid, dengan mengadakan pengajian segala macam. Maka Rasulullah menjawab kepada Ibnu Rabi. Apa kata beliau? Man fariha bina farihna bihi. Barang siapa senang karena aku akan menyenangi dia. Sopo sing seneng karo aku yang seneng karo dia. Sopo sing nyenengno aku, yang nyenengno karo dia. Nah, tadi itu buktinya. Karena Abu Lahab itu senang sama Kanjeng Nabi, sama Kanjeng Nabi disenangkan juga. Allah menyenangkan dia. Dengan cara apa? Tiap hari Senin Abu Lahab disiksa, libur disiksa di neraka. Tiap hari Senin aja. Selasa, waduh, remuk meneh bisa ya. Hari Selasa remuk. Dinorok tambah remuk meneh. Khusus hari Senin waktu alhamdulillah, orang-orang juga begitu. Orang-orang dia senang terus kan. Iya, betul dia. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang kedua adik-adik, jadi kita merayakan maulid ini tujuannya yang pertama kita melahirkan rasa bunga, rasa cinta sama beliau. Karena tadi saya katakan orang yang senang saja orang kafir ternyata Allah dihargai. Apalagi kita yang senangnya tidak hanya sekali tapi setiap saat kita senang. Yang kedua, kita berterima kasih sama beliau. Kita ini hutang budi loh sama beliau nih. Kita ini sampai ini kan masa hidup ya. Jangan hidup ini kan menghirup udara segar, gimana? Udara yang kita hirup ini adalah Allah cipta untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Karena kata Allah dalam hadis qudsi,
laula qaulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Umpama aku tidak menciptakan kamu Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Oh, berarti alam semesta ini ada karena Nabi Muhammad diciptakan sama Allah. Makanya beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Loh kok bisa imam orang yang nabi terakhir? Makmumnya adalah Nabi Adam, nabi pertama. Iya, memang wujudnya Nabi Adam itu dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kuntu awal khalqi apa? Gimana itu? Karena Rasulullah SAW awalul khalqi mawjudan wa akhiruhum fil ba'thi. Jadi karena Rasulullah SAW awaluhu fil ba'thi, awaluhu fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Ya, Rasulullah itu adalah orang pertama dalam penciptaan dan nabi terakhir sebagai yang diutus adalah yang nabi yang terakhir. Jadi pengutusannya Nabi Muhammad itu lahirnya memang tanggal 12 Rabiul Awal, nabi yang terakhir, tapi wujudnya beliau ini adalah yang pertama kali. Kenapa? Wujud semesta ini diciptakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Adam bermakmum sama beliau, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, dan seterusnya sampai Nabi Isa, semuanya bermakmum sama beliau. Ini seandainya Nabi Muhammad gak ada adik-adik, tentu tidak akan pernah ada alam semesta ini. Contohnya begini, contohnya ini ya. Umpama saya bilang sama Bu Ida, besok ini Bu Ibu, Bupati mau datang ke sini. Mungkin Agus, iya. Teman-teman aja dengan, iya, pokoknya lah. Pokoknya besok saya insya Allah serombongan ini akan datang kembali. Berapa rombongannya? Ya, kurang lebih 10 orang lah, sama begitu. Hanya beliau ini sama suaminya bilang, Mas, besok ini terus ada bupati. Makanya beliau ini menyiapkan makanan yang cocok dengan tamu yang akan datang, yaitu seorang bupati. Artinya beliau menyiapkan makanan yang enak-enak. Sudah. Singkat cerita adik-adik, besok pagi jam yang tertentukan saya datang bersama bupati. Saya seorang rombongan di situ, 2 orang. Masya Allah, ternyata di meja itu adik-adik banyak sekali makanan yang bagus-bagus, belum pernah saya lihat itu sebelumnya. Ini mesti makannya ini mesti belinya mesti mahal beda ini. Nggak tahu beli, mungkin kalau dijajar nggak ada, mungkin beli berbuang ini kayaknya. Masya Allah, punya saya nikmat dawet yang enak banget. Mungkin beli konato ya. Kenapa? Yang datang seorang bupati. Maka ketika saya makan ini adik-adik, 9 orang yang ikuti bupati ini berarti ngampung makan roti ini ngampung sama Bu Ida atau sama Ibu Bupati kira-kira? Halo, Bu? Saya ini ngampung datang sini, ngampung datang Bu Ibu apa Bu Ida? Sama Bu Ibu. Kenapa? Bu Ida ini beli untuk jalan untuk Bu Ibu. Umpama sama Bu Ibu terus masuk ke kasir kan juga boleh jalan Ibu Bupati kan begitu. Artinya apa? Bahwa saya ini yang 9 orang ini berarti ketika waktu itu makan berarti ngampung sama siapa? Ngampung sama Bupati. Umpama Bupati nggak ada, kira-kira ada roti itu? Nggak ada. Buktinya biasanya sama hari. Lama saya sama Pak Susarto ini ngomongan sampai setengah jam. Pak Ustaz, kenapa Gus? Kok menjadi roti? Ini kalau ingin ngebuh itu mau roti sampai jor kebak. Oh, ini terus wingi itu bupati dia roti. Langsung beneran itu bupati dia mana ini pun satu pas dia orang buku ini malah menjelaskan. Ya Allah. Gara-gara Nabi Muhammad diciptakan ada nggak kira-kira? Nggak ada. Berarti hak ini yang kita gunakan untuk menawar. Seandainya aku melaksanakan maulid ini tidak tiap tahun ya, tiap saat bermaulid, aku akan terima kasih sama Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, ini sudah capek semua. Yang terakhir, ini yang penting juga kita lakukan adalah kita meniru apa? Mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Rasulullah itu ditanya sama seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dia ditanya, ya Rasulullah, ayu amal afdal ya Rasulullah, amal perbuatan yang paling utama ya Rasulullah. Dan Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Sholat berada pada waktunya. Sholat duhur harus kita lakukan di waktu sholat
Zuhur. Makanya kita kalau sholat harus tahu waktu. Oh, waktu zuhur waktunya jam segini sampai jam sekian. Ya, itu amal yang paling utama kalau kita melakukan sholat pada waktunya. Dalam hadis yang lain di awal waktunya, di awal waktu itu yang paling utama. Lalu bertanya lagi Abdullah bin Mas'ud, apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena kita ini bisa ada karena orang tua. Umpama orang tua nggak ada, tentu kita tidak akan pernah ada. Makanya ibu-ibu paling luar biasa. Ya, ada seorang ibu rumah tangga, dia tinggal suami, sementara dia punya 5, masih kecil, suaminya sudah meninggal, dia tidak menikah lagi. Anak-anak yang 5 ini semuanya dia bekerja keras untuk bagaimana anak-anak yang 5 ini bisa menjadi besar dan bahkan pendidikannya pun juga cukup. Akhirnya di antara mereka ada yang kuliah, ada yang mondok, masya Allah luar biasa. Akhirnya jadi orang semua, ya nggak ada yang jadi yang lain, nggak ada yang jadi dompet, semuanya jadi orang, masya Allah. Ketika sudah ibunya ini sudah sepuh, ternyata di antara salah satu anak ini tidak satu pun yang sanggup untuk ngopen ibunya. Kata yang tua, Dek, sampai anaknya aku repot, toko pilu laris. Kalau sekitar ini, ibu udah oman, aku repot malah, aku nggak kalah malah ke rumah, itu sampai sing rumah. Katanya adiknya, aku ya repot mbak. Akhirnya 5 anak itu tidak ada yang sanggup untuk ngopeni ibunya yang sudah kencing di tempat di kursi roda segala macam. Akhirnya dilempar di tempat jumbo. Ya Allah, ini adalah anak yang durhaka ya. Anak yang durhaka. Ibu satu bisa mensukseskan 5 anak yang misalnya ada masih kecil-kecil jadi orang yang sukses. Tapi 5 anak yang sudah sukses ini ternyata tidak satu pun yang mampu untuk merawat ibunya yang sudah sakit-sakitan, masya Allah. Makanya Rasulullah itu sangat marah. Kata beliau, celaka seseorang. Sampai 3 kali beliau mengulang-ulangi. Siapa yang Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang menemukan kedua orang tuanya sudah sepuh, tapi keduanya tidak membuat dia masuk surga. Bagaimana orang tua ada, ternyata dia malah masuk neraka. Ini berarti orang tuanya tidak disenangkan. Ada orang tuanya, harusnya dia senang tiap hari bisa tersenyum dengan perlakuan yang baik dari anaknya. Seharusnya seperti itu, tapi enggak. Tiap hari nangis orang tuanya, tiap hari susah. Kenapa? Disusahkan sama anaknya sendiri. Dikasih makan yang sisa-sisa, mandi kadang-kadang tidak dimandikan, tidak dikasih duit. Kamar lampu dari kamar yang sepi, yang banyak nyamuk, nggak ada lampu segala macam. Masya Allah, baunya jangan tanya. Ini kadang-kadang ibu seperti itu. Ini adalah anak yang celaka dan celaka Rasulullah. Orang tuanya sudah sepuh, tapi kok dia tidak masuk surga. Padahal kalau dia ingin masuk surga, gampang saja. Buat anak ibu bapak atau ibu kita tersenyum. Ketika ayah ibu kita tersenyum, maka Allah pun juga tersenyum sama kita. Saat itulah anak akan masuk surga. Tapi sebaliknya, ketika tiap hari orang tua ini malah susah, orang tua malah nangis melulu gara-gara melakukan yang tidak baik sama anaknya, tapi itu Allah juga marah sama kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua kata Rasulullah, bakti sama orang tua. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, as-salatu alaiya, perbanyak salat atas aku, kata beliau. Karena cinta kita itu wujudnya adalah memperbanyak salawat. Lalu apalagi ya Rasulullah? Yang keempat, al-jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Makanya adik-adik, coba sekarang yang terakhir ayo kita nyanyi ya. Itu hadis itu dinyanyikan ibu sama anak TV. Ayo amal apakah yang paling utama? Akhirnya begini, amal apa yang disukai Allah. Sembahyanglah tepat pada waktunya. Apalagi yang disukai Allah. Berbaktilah pada ibu dan ayah dan bapak dan ayah. Apalagi yang disukai Allah. Sholawatlah pada Nabi. Pinter. Apalagi yang disukai Allah. Berjuanglah
berjuang di jalan Allah. Pintar. Coba lagi. Amal apa yang disukai Allah. Berbaktilah. Sembahyanglah dulu. Lagi. Amal apa yang disukai Allah. Sembahyanglah tepat pada waktunya. Apalagi yang disukai Allah. Berbaktilah pada ibu. Apalagi yang disukai Allah. Sholawatlah pada Nabi Muhammad. Apalagi yang disukai Allah. Berjuang di jalan Allah. Berjuangnya 3 kali. Berjuang di jalan Allah. Jangan sampai kalau ibunya loh sudah hafal. Coba ibu hafal kan? Ayo ibu, gimana? Ibu tuh apa sama adik-adik? Ibu tak ya? Ya ibu saja. Ayo ibu dulu. Amal apa? Gua makanya. Amal apa? Ibunya malu-malu sudah capek ya. Yang terakhir ini, ayo. Jadi baru 2 kali itu sudah mau hafal ya. Bisa lagi ketiga ini sudah hafal. Amal apa yang disukai Allah. Sembahyanglah tepat pada waktunya. Lagi apalagi berbaktilah pada ibu dan ayah. Apalagi yang disukai Allah. Sholawatlah pada Nabi Muhammad. Apalagi yang disukai Allah. Berjuang di jalan Allah. Berarti anak-anaknya juga ibu juga anak-anak juga ya. Gimana? Cukup apa satu kali lagi? Cukup ya. Mudah-mudahan hafal ya. Sudah hafal ibu ya. Nanti kalau lupa ibu-ibu ingat dulu ya. Jangan besok ujian yang besok ini ada pertama itu loh yang bisa itu. Jadi yang amal pertama ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama sholat pada waktunya. 2 berbakti kepada orang. 3 membaca sholat. Yang keempat berjuang di jalan Allah. Saya kira itu. Jadi ibu dari catat ya. Besok betul bisa dulu. Saya agak mudah namanya ini. Bukan lawan langsung berani. Saya kira itu adik-adik yang bisa kami sampaikan. Yang memang karena sudah siang, sudah capek, mudah-mudahan kita bisa kembali Allah di tempat yang lebih baik, dalam kondisi yang lebih baik. Insyaallah Allahumma. Yang penting mudah-mudahan sedikit yang disampaikan akan tetap kita bahagia dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, mari kita ikuti apapun yang menjadi pelajaran dari beliau. Termasuk tadi ini adalah jawaban Rasulullah ketika ditanya sama Abdullah bin Mas'ud, ya, jadi sholat harus kita jaga. Yang kedua, orang tua harus kita jaga juga, kita hormat. Yang ketiga, perbanyak baca sholat. Sholawat itu enak bu, orang akan Gusti Allah itu sholawat, ya, orang akan kita sholawat dan kita itu sholawat. Yang nyuruh kita sholat adalah Allah. Dan yang keempat adalah berjuang di jalan Allah. Berjuang, termasuk berjuang itu tidak harus mengambil senjata loh, ya. Mau berjuang itu perlu ngambil senjata, ambil ada pelurunya enggak, nembak orang enggak. Jangan itu ya, mau pada anak ya, bertusin tulang, sangat masak di dapur itu juga berjuang di jalan Allah.
Ya, jadi berjuang itu tidak harus membantu senjata. Saya kira itu pada lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya Allah ya Allah la ilaha illa anta dan illa rohanta wala hamdan illa farasta wala karban illa nafasta wala maridan illa sahaita wala waladan illa rabbaita wala jahilan illa abadta wala hamdan illa zakarta wala nasiran illa yasarta wala hamdan illa arhamta wala mantan illa rahimta wala sa'idan illa qabulta wala afwan illa badalta wala zayyan illa badalta wala hajan إلا قضيتها وانصرت يا أرحم الراحمين ويسر لنا أمورنا واشرح صدورنا ونرجونا من الصالحات أعمالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.